Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pransia dari Prodi Kimia Industri. Di sini saya akan mempresentasikan jenis-jenis korosi untuk memenuhi tugas akhir bahan konstruksi kimia dengan dosen pengampu Bapak Edwin Permana, STMT. Baiklah, korosi berasal dari bahasa Latin corrodere yang berarti perusakan material atau karat. Korosi dapat jadi saat logam menjadi ion pada permukaan karena reaksi pelarutan atau dissolution, sehingga logam dalam kondisi lingkungan mengandung cairan atau air dan oksigen dan menjadi reaksi kimia akan terbentuk korosi. Satuan yang bisa digunakan pada perhitungan laju korosi adalah mN/TH atau standar internasional, atau mil per year atau MPa standar British. Umumnya, tingkat ketahuan material terhadap korosi memiliki nilai laju korosi. Korosi ada beberapa jenis, yaitu pertama uniform attack atau korosi seragam. Korosi yang terjadi secara serentak di seluruh permukaan logam. Oleh karena itu, pada logam menjadi korosi merata dan terjadi penguraian atau pengurangan dimensi yang relatif besar persatuan. Lalu, pitting corrosion atau korosi sumur ialah korosi yang terjadi karena komposisi logam tidak homogen, di mana pada daerah batas timbul korosi berbentuk jamur. Ketiga, erosion corrosion atau korosi erosi. Korosi yang terjadi karena kehausan dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Bagian-bagian inilah yang mudah terjadi korosi dan juga mengakibatkan karena fluid yang sangat deras dan dapat mengikis film pelindung logam. Lalu yang keempat, galvanis corrosion atau korosi galvanis. Korosi yang terjadi karena adanya dua logam yang berbeda dalam satu elektrolit, sehingga logam yang lebih anodik akan terkorosi. Lalu yang kelima, stress corrosion atau korosi tegangan. Terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk yang diakibatkan karena logam mengalami perlakuan khusus atau seperti direnggang atau ditekuk dan lain-lain, sehingga butiran menjadi tegang dan butiran ini sangat mudah bereaksi dengan lingkungan. Selanjutnya, crevice corrosion atau korosi lelah atau korosi celah. Korosi yang terjadi pada logam yang berdempetan dengan logam lain, diantaranya ada celah yang dapat menahan kotoran dan air, sehingga konsentrasi O2 yang mulut kaya disebanding pada bagian dalam, sehingga bagian dalam lebih anodik dan bagian mulut lebih jadi katodik. Lalu korosi mikrobiologi atau secara biologi. Korosi yang terjadi karena mikroorganisme yang mempengaruhi korosi antara lain bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Korosi ini bertanggung jawab terhadap degradasi material lingkungan. Pengaruh inisiasi atau laju korosi di suatu area mikroorganismenya umumnya berhubungan dengan permukaan korosi, kemudian menempel pada permukaan logam dan bentuk lapisan tipis atau biodeposit. Lapisan film atau biofilm pembentukan lapisan tipis-tipis 2-4 jam pencelupan, sehingga membentuk lapis ini terjadi hanya bintik-bintik dibandingkan menyeluruh di permukaan. Lalu yang terakhir, fatigue corrosion atau korosi lelah. Korosi ini terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang terus berulang, sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan pada logam tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang jenis-jenis korosi. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.